Literasi Arsip Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang dan Teteh, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya Tresnawati akan memandu acara dalam acara Podcast Diskusipda Jawa Barat dengan mengusung tema Superstar Bincang Sharing Urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam episode ketiga ini, kita akan membahas tentang pengembangan koleksi perpustakaan melalui wakaf buku. Dan pada hari ini sudah ada narasumber, masih orang dalam Diskusipda yang sudah terkenal. Bu, terkenal atau apa? Yang sudah kita kenal. Yang sudah kita kenal, yang akan membahas tentang topik kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Kelihatan udah siap ya Bu ya untuk membahas Insya Allah, tema kita hari ini. Baik Ibu, sebelum Ibu menjelaskan tentang tema kita hari ini, saya mohon Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada Akang dan Teteh, biar Akang dan Teteh lebih mengenal siapa narasumber kita hari ini, karena ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tresnaya yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Neni. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan. Tadi sebelum bicara wakaf, boleh ya saya cerita sedikit tentang perpustakaan deposit. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu apa itu perpustakaan deposit. Jadi sesuai namanya, perpustakaan ini mengumpulkan koleksi bahan perpustakaan dari penerbit domisili Jawa Barat. Baik itu pemerintah, penerbit swasta, juga perguruan tinggi. Dan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Kemudian perpustakaan ini juga mengumpulkan koleksi naskah kuno, hasil terjemahan dan penyalinan. Dan terakhir mengumpulkan koleksi buku langka dan literatur Jawa Barat atau buku-buku yang terkait budaya Jawa Barat. Nah, itu berbicara tentang perpustakaan depositnya. Tugas bidang lainnya, kita melakukan pengembangan koleksi melalui pengadaan atau pembelian buku. Kemudian kita juga mengolahnya sebelum dilayankan ke perpustakaan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar ya, ada candil, ada kolecer, ada motor baca, ada micro library untuk desa, kelurahan, dan pondok pesantren. Nah, itu program-program pengembangan koleksi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Diskusipda Jawa Barat. Nah, terkait wakaf buku, ada satu hal yang update ya, kita luncurkan di akhir tahun 2021, tepatnya bulan Oktober, yaitu program wakaf buku untuk Jabar Juara Literasi. Jadi pengembangan koleksinya tidak hanya melalui beli buku gitu ya. Kita juga mengadakan program wakaf buku untuk Jabar Juara Literasi ini. Oke Ibu, ternyata banyak sekali ya setelah kita dengar kegiatan yang diadakan oleh Diskusipda pada tahun-tahun ini ya Bu. Salah satunya ada wajib. Nah Ibu, tadi saya mendengar ada candil. Candil kan biasanya kita bayangkan makanan yang disajikan di bulan Ramadan ya, rasanya manis. Sekarang ada juga wajit Ibu. Wajit kita terbayang juga kayak wajit cililin yang sudah terkenal untuk menemani kita ngemil di sore hari ya dengan segelas teh panas. Nah, saya ingin tanya ke Ibu, kenapa sih Bu istilah-istilah perpustakaan itu menggunakan kata-kata yang manis gitu Bu? Mungkin ada alasan yang lebih ini ya? Ya, saya kira harus kita buat semenarik mungkin ya, supaya orang jadi tertarik untuk tahu program ini sebenarnya apa gitu. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk menarik minat masyarakat terhadap program ini. Itu jadi aja. Untuk memancing ya, pemustaka atau masyarakat yang
ingin tahu apa itu wajit, apa itu candil mungkin Betul, ya Bu ya. betul, Siap. ya. Oke Ibu, dengan tadi istilah kalau yang manis-manis itu selalu dikerubuti semut ya Ibu ya. Betul, betul banget Mungkin itu. manis seperti saya ya Bu ya, salah satunya. Bisa. Bisa ya Bu? Baik, untuk selanjutnya Ibu saya tertarik dengan tadi wajib nih Bu. Tidak mungkin ya Bu, suatu instansi atau pemerintah ujuk-ujuk lah istilah bahasa Inggrisnya mengadakan kegiatan wajib gitu. Nah mungkin ada latar belakang yang lebih lebih spesifik kenapa wajib itu dibangun. Mangga Ibu. Oke, saya cerita ya kenapa wajib ini waktu itu kita buatkan programnya gitu ya. Di tahun kedua COVID melanda Indonesia khususnya Jawa Barat gitu ya. Pemerintah tentunya memfokuskan kegiatannya tuh ke penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah. Dan ini sangat berdampak gitu ya terhadap program kita di mana anggaran sangat terbatas untuk membeli buku gitu. Sementara faktanya di lapangan cukup banyak proposal yang masuk ke Disposibda itu untuk meminta bantuan buku. Belum lagi di sana banyak desa, pondok pesantren yang koleksinya minim. Bahkan mereka belum punya perpustakaan. Kemudian juga lembaga perpustakaan masyarakat lainnya seperti pondok baca, taman bacaan masyarakat seperti itu. Banyak juga memiliki yang masih memiliki koleksi minim gitu. Dan kita tahu bahwa buku itu menjadi hal yang sangat penting untuk sebuah perpustakaan. Bahkan menurut saya hidup matinya sebuah perpustakaan itu salah satunya harus ada buku gitu. Dan waktu itu kita sempat berpikir sepertinya di era COVID ini gitu ya, di masa pandemi ini masyarakat lebih banyak membutuhkan informasi gitu ya. Terutama tentang kesehatan ya, terutama tentang kesehatan. Dan buku sebagai media informasi diharapkan bisa menjadi sarana mengedukasi, sarana edukasi gitu ya. Jendela informasi, kemudian sarana pembelajaran, bahkan bisa menumbuhkan ide untuk pembacanya. Jadi dari situ, aduh ini anggaran terbatas, ya udah kita coba bikin program wakaf buku ini. Dan menyisirnya waktu itu kita tahap 1 ASN dulu deh gitu ya. ASN yang diharapkan punya kepedulian terhadap masyarakat di luar sana yang memang membutuhkan peningkatan koleksi dari perpustakaan yang mereka punya. Gitu Bu Tresna. Itu ya alasan intinya Akang Teteh kenapa kegiatan wakaf buku ini diadakan oleh Disposibda. Salah satunya untuk ikut mengembangkan koleksi perpustakaan. Kalau lihat perpustakaan di desa itu ya Bu, mereka semangat sebetulnya memiliki perpustakaan, tapi terkendala oleh tidak adanya anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan. Dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disposibda sudah mengadakan kegiatan wakaf buku ini ya Bu ya. Betul, Baik betul. Ibu sangat terharu juga mendengarnya. Tadi kan alasan penting kenapa kegiatan wakaf buku ini diadakan untuk membantu perpustakaan masyarakat, dan ada tujuan yang lebih inti ya Bu ya, yaitu untuk meningkatkan kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat ya Bu ya. Betul, ujung-ujungnya ke situ ya. Pastinya kita ingin mendongkrak minat baca masyarakat Jawa Barat yang memang kalau dilihat dari sisi angka masih harus ditingkatkan. Gitu. Baik Ibu, mungkin Akang Teteh di sini sudah tahu ternyata wakaf buku itu untuk saat ini untuk ASN ya Bu ya, kita diindikannya dulu. Nah, jika Akang Teteh ingin memberikan wakaf buku nih Bu, apakah ada kualifikasi atau buku-buku yang harus diwakafkan itu seperti apa gitu Bu? Apa Disposibda menerima buku apa saja yang diberikan oleh masyarakat? Terutama untuk buku-buku dengan subjek ilmu pengetahuan, kemudian teknologi tepat guna, dan keterampilan, kita kaitkan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita tahu ya, karena pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak. Dia
usahanya menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya buku ini paling tidak bisa memberikan ide bagi pembacanya untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri. Itu cita-cita ideal kami waktu itu. Begitu Bu Tresna. Jadi Kang Teteh tidak sembarangan buku yang diwakafkan ke diskusi, dan ternyata ada kualifikasi yang harus dilihat dulu ya. Pertama dari tahunnya ya Bu ya, 5 tahun penerbitan mungkin ya Bu. Lalu subjeknya juga harus dilihat, dan selain itu dimohon juga kalau mau yang wakaf buku itu jangan sampai buku-buku yang sudah kuning-kuning ya Bu ya, lalu dikasihkan ke Diskusipda. Karena itu akan kasihan juga kepada yang akan menerima wakafnya, karena buku itu mungkin dilihat dari fisiknya yang sudah tidak lagi layak untuk dipakai, dan mungkin beritanya juga sudah tidak up to date lagi ya Bu ya untuk saat ini. Baik Ibu, untuk selanjutnya, nah dari kegiatan ini sampai saat ini sudah berapa banyak buku wakaf yang dihasilkan Bu dari hasil gerakan wakaf buku ASN ini? Ya, alhamdulillah ya, dari ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat terkumpul sebanyak 28.530 buku, dan sampai Juni ini sudah terdistribusikan ke kurang lebih 90 lembaga perpustakaan yang tersebar di Jawa Barat. Ya. Nah Bu, bicara tentang lembaga perpustakaan, bisa dijelaskan itu siapa Bu yang menerimanya, dan bagaimana syarat bila ada masyarakat yang ingin menerima buku wakaf tersebut Bu? Oke, jadi itu boleh siapa saja, lembaga perpustakaan masyarakat gitu ya, atau perpustakaan desa juga boleh, perpustakaan kelurahan, tadi lembaga perpustakaan masyarakatnya dia boleh taman bacaan masyarakat, boleh pojok baca, boleh juga ada semacam perkumpulan tuh komunitas baca, dan gampang banget bikin proposal, kita pelajari gitu ya proposalnya. Kalau sudah memenuhi ketentuan, datang langsung ke kita, silahkan pilih buku sendiri gitu ya. Karena kalau kami pilihkan takutnya tidak sesuai dengan kebutuhan perpustakaan mereka gitu. Jadi sangat mudah, sangat mudah. Tapi tentunya mungkin ini juga kami sampaikan kepada teman-teman, karena ini wakaf buku, ada di saat-saat tertentu buku itu kosong. Kami akan beritahu bahwa di waktu tertentu atau pada saat itu mungkin waktunya bukunya sedang kosong gitu. Jadi hanya dengan mengirimkan proposal, pengajuan proposal ya Bu, dan proposal itu bisa langsung dikirim ke Diskusipda atau bisa via email mungkin ya Bu ya. Betul. Oke. Ya. Baik Ibu. Sangat mudah. Sangat mudah sekali ya ternyata Kang Teteh. Tinggal membuat proposal, ajukan buku apa saja yang ingin diperlukan dan datang langsung ke Diskusipda ya Bu ya, untuk memilih buku-buku yang diperlukan oleh perpustakaan yang Bapak Ibu kelola atau Kang Teteh kelola. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan biasa di akhir ya Bu ya, suka ada. Apa harapan Ibu dalam kegiatan atau terkait dengan wakaf buku ini Bu? Ya, harapan kami gitu ya, terutama di bidang perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, tentu sangat berkeinginan program ini berkelanjutan gitu ya. Dan ketika tadi tahap 1 hanya ASN, kita sudah coba sosialisasi ke masyarakat umum, dan nyatanya sudah ada beberapa pewakaf yang sifatnya personal gitu ya, mengirimkan buku wakafnya ke kita. Nah, kenapa tadi program ini harus berkelanjutan gitu ya? Itu tadi pertama, bahwa buku itu menjadi hal penting untuk sebuah perpustakaan. Dan misal kita sudah memberi bantuan gitu ya Bu Tresna. Dan itu bukan berarti kita berhasil kemudian perpustakaan itu bisa diminati seterusnya oleh para pemustaka. Ketika 2-3 bulan selanjutnya buku yang sudah atau yang tersedia di perpustakaan itu sudah mereka baca semua gitu. Jadi koleksi itu menurut saya
update. Iya. Harus update gitu Iya. ya, harus selalu berkembang gitu, jangan itu saja. Nah, ketika anggaran terbatas, saya kira wakaf ini menjadi solusi atau alternatif lain ya dalam pengembangan koleksi. Nah, untuk itu kami sangat mengajak nih masyarakat ya untuk beramai-ramai mewakafkan bukunya ke Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Jadi daripada buku-buku yang di rumahnya sudah tidak dibaca lagi, menumpuk, nggak bermanfaat, lebih baik dikirimkan ke Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Kami berseloroh, kalau Bapak Ibu mewakafkan, amalnya dapat, Iya. ilmunya dapat gitu ya. Amalnya buat pewakaf, ilmunya buat penerima wakaf. Jadi harapan kami ke depan tentu ini akan terus-menerus masuk wakaf buku ke Dispusibda Jawa Barat. Begitu. Itu ya Bu, harapan dari Ibu ya, agar wakaf ini terus berlanjut ya Bu ya. Betul, karena perpustakaan ini harus terus berkembang ya Bu, dengan koleksi perpustakaannya harus terus update kalau kata Ibu tadi. Betul. Dan saya setuju dengan apa yang tadi Ibu ungkapkan, bahwa matinya perpustakaan atau mati dan hidupnya perpustakaan itu dilihat dari koleksi yang mereka miliki ya Bu ya. Betul. Baik. Mungkin Ibu sebelum acara ini kita tutup, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya Bu ya dari apa yang kita bahas pada hari ini, bahwa wakaf buku ini merupakan alternatif lain untuk mendapatkan bahan perpustakaan khususnya dari masyarakat, dilakukan karena mengingat masih banyak lembaga perpustakaan pemerintah maupun masyarakat yang minim akan koleksi perpustakaan. Mungkin itu ya Bu ya. Betul, kesimpulan yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebelum acara kita tutup, mohon aplausnya kepada para Akang Teteh, untuk Ibu Neni yang sudah memberikan penjelasan apa itu wakaf dan bagaimana masyarakat bisa mengembangkan koleksi perpustakaannya untuk saat ini. Baik Akang Teteh, untuk informasi lebih jelas mengenai bagaimana cara menyerahkan wakaf buku ataupun untuk mendapatkan wakaf buku, bisa dilihat ya di bawah ini ada link yang atau YouTube yang harus Akang Teteh bisa dilihat tentang informasi aplikasi wajib. Baik, akhir kata saya Tresnawati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Sami-sami.